salam sehat buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita buktikan lagi keunggulan peran katalis kita sekali lagi ya. Karena ada teman kita kemarin nggak melihat katanya unsur hara yang setelah kita coba nggak melihat ya. Itu makanya kita coba lagi sekali lagi untuk memperjelas kembali keunggulan peran katalis 2006 ya Bapak sekalian. Untuk memperjelas kembali keunggulan peran katalis kita ya, dan bagaimana cara penggunaannya. Ya, karena ada juga teman kita bertanya bagaimana cara penggunaan peran katalis ya, apakah dengan cara pengecoran, dengan penyemprotan atau dengan pemupukan, bagaimana cara pemakaiannya. Dan nanti Bapak sekalian, nanti kita perjelas kembali bagaimana cara penggunaannya biar tanaman kita hasilnya meningkat ya, karena ini adalah pupuk tambahan ya, pupuk tambahan bukan pupuk utama dari tanaman kita, ini pupuk tambahan Bapak sekalian ya. Semuanya kita perjelas kembali ya, kita uji kembali melalui pH meter kita. Ya, ini yang kita beli di alat kios pertanian. Ya, kita uji kembali Bapak sekalian dan kita buat melalui air ya, melalui air. Ya. Oke Bapak sekalian, kita kembali uji keunggulan peran katalis kita ya. Ini nanti kita uji dengan TSP, NPK dan peran katalis. Nah, kita uji. Ini kita buat 3. Ya, Bapak sekalian, kemarin kita buat 2 ya, ini 3. Nah. Oke Bapak sekalian. Ya, kita uji dulu yang ini ya, kita uji dulu berapa pH yang satu ini Bapak sekalian ya. Kita lihat pH-nya ya, kita tunggu terus sampai dia normal Bapak sekalian ya, 6,4 ya, pH-nya 6,4 ya, dan kita masukkan lah pupuk TSP Bapak sekalian ya, karena ya, kalau menurut pertanian Bapak sekalian, kalau kita mau menanam tanaman itu pH-nya minimal 6, minimal 6. Jangan di bawah 6 Bapak sekalian. Kalau nanti di bawah 6 apalagi pH tanah kita 4 ya, itu unsur hara yang kita kasih ya, itu sulit untuk diserap oleh tanaman, itu sulit Bapak sekalian. Kalau pH-nya 4, itu banyak minimal kita buat pH tanah kita itu 6 Bapak sekalian ya. Sebenarnya kita uji dulu sini. Berarti ini 6,3 ya. Kita masukkanlah TSP Bapak sekalian, ini dulu awalnya Bapak sekalian, TSP. Pada umumnya ini juga pupuk utama dari tanaman kita yang kita uji ya, dan biasa kita ini pakai pengecoran Bapak sekalian ya, kita uji. Nah, setelah kita masukkan ke air pupuk TSP tadi, apakah dia langsung larut Bapak sekalian ya, kita lihat ya, dia belum larut Bapak sekalian, dia belum larut ya, kalau kita lihat ya, belum larut. Nah, kita lihat Bapak sekalian. Dan tadi pH-nya 6,3. Sekarang kita lihat berapa pH-nya setelah kita masukkan TSP Bapak sekalian. Ya. Nah, kita lihat belum larut pupuknya, TSP-nya pH-nya udah turun menjadi 3,6 ya. Bisa dilihat Bapak sekalian, 3,6 ya. 3,6 dari tadi 6,3. Nah, Bapak sekalian. Nah, kita lihat ya. Terbukti ya Bapak sekalian ya. Nah, sekarang kita langsung uji dengan yang ini Bapak sekalian. Nah, ini ya, kita tes lagi pH-nya Bapak sekalian ya. Kita tes lagi. Ini udah setelah kita masukkan TSP dan dia belum larut TSP-nya ya. Sekarang kita masukkan ke yang ini. Kita uji lagi Bapak sekalian ya. Tadi yang ini pH-nya 6,3 ya. Ini pH-nya ya 5. Kita terus kembali Bapak sekalian ya, 5,9 Pak sekalian ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi ini pupuk NPK ya, NPK yang biasa kita juga beli di kios-kios pertanian. Ini adalah pupuk utama dari tanaman kita Pak sekalian. Inilah pupuk unsur hara makro ya, ini untuk tanaman kita Pak sekalian. Ini unsur hara makro NPK. Ini NPK 15 Bapak sekalian ya, N-nya 15, B-nya 15 dan K-nya 15 Bapak sekalian. Ya, kita masukkan ke air. Biasa juga ini kita buat untuk pengecoran Bapak sekalian ya. Kita masukkan ke air. Nah, ya. Berapa pH-nya Bapak sekalian? Tadi 5,9 ya. Sekarang kita uji kembali. Nah, kita aduk sedikit Bapak sekalian. Berapa pH air kita setelah kita masukkan pupuk NPK? Ya, turun lagi Bapak sekalian, turun. Ya, turun lagi pH-nya. Bisa kita lihat sendiri Bapak sekalian. Nah, turun ya. Kita lihat Bapak sekalian. Nah. Ya. Nah, itu Bapak sekalian ya. Tapi lebih jauh turunnya yang ini ya. Nah, itu Bapak sekalian. Sekarang kita masukkan lagi yang ini Bapak sekalian. Ini adalah pupuk
plan katalis kita. Ya, plan katalis 2006 Bapak sekalian. Ya, produk unggulan dari CNI. Ya. Ya, ini Bapak sekalian ya. Oke Bapak sekalian ya. Ini kita uji lagi plan katalis kita. Apakah dia bisa menaikkan pH tanah kita? Ya, jangan-jangan nanti ini nggak terbukti Bapak sekalian. Itu banyak kita buktikan sekali lagi. Ya, kita buktikan sekali lagi keunggulan plan katalis kita. Ya, kita uji kembali dan kita cuci dulu yang ini tadi Bapak sekalian biar ya, ini kita cuci dulu. Ya. Oke. Ya, pH-nya. Nah, ini pH-nya sekalian ya. 6,0. Ya, kita tunggu sampai normalnya kembali. Sebelum itu kita buka dulu plan katalis kita, Bapak sekalian. Ini adalah plan katalis ukuran yang 1 kilo, Bapak sekalian. Ya, kalau ukuran 1 kilo dia isinya per saset di dalam. Ya, 1 kilo dia saset ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini ya Bapak sekalian ya. Plan katalis 2006 ya. Kita buktikan kembali. Ini tadi pH-nya 6,1 ya, 6,1 pH-nya. Berarti itulah normalnya Bapak sekalian ya. Kita masukkanlah plan katalis sedikit aja Bapak sekalian. Sedikit ya. Sedikit Bapak sekalian. Setelah itu kita aduk ya. Kita aduk. Tadi 6,1 Bapak sekalian ya. Sekarang kita aduk. Bagaimana pH-nya Bapak sekalian? Apakah ada peningkatan pH-nya Bapak sekalian ya? Oke, ini sekarang udah sampai 10 Bapak sekalian. 10,1. Dari 6,1 menjadi 10,1. Ya, inilah plan katalis kita. Kita hanya masukkan sedikit Bapak sekalian. Cuma ini sangat cocok untuk tanaman kita Bapak sekalian. Sangat cocok ya. Nah, karena pH-nya udah langsung naik ya. Oke, setelah itu kita masukkanlah pupuk TSP Bapak sekalian. Ya, kita lihat kembali ya. pH-nya 10,1 ya, 10,1. Setelah kita masukkan plan katalis 2006 Bapak sekalian ya. Setelah itu kita masukkanlah pupuk TSP Bapak sekalian. Ini pupuk TSP kita masukkan kembali. Apa langsung cair, langsung larut TSP ini Bapak sekalian. Ya, karena kuncinya ya kita tanaman itu makan pupuk ya, berarti harus dilarutkan dulu Bapak sekalian. Harus larut dia Bapak sekalian ya. Nah, kita lihat bagaimana cara pengelarutan TSP melalui plan katalis Bapak sekalian. Ya, kita lihat. Oke, bisa lihat sendiri Bapak sekalian. Bisa dilihat bagaimana dia cara pengelarutannya Bapak sekalian ya. Nah, lihat langsung larut TSP-nya Bapak sekalian. Bisa dilihat Bapak sekalian. Bandingkan dengan lihat Bapak sekalian ya. Bandingkan dengan yang tidak memakai plan katalis. Ya, ini Bapak sekalian. Dia belum larut Bapak sekalian. Nah, bisa lihat sendiri Bapak sekalian. Ini belum larut, sedangkan ini sudah larut Bapak sekalian. Ya, itu makanya biasa kita kan pakai pengecoran ya, kita rendam dulu pupuk itu selama 24 jam. Ya, tentunya kadang TSP-nya belum larut Bapak sekalian. Ya, karena sangat apalagi nanti ya Bapak sekalian ya. Kita lihat ini Bapak sekalian. Belum larut Bapak sekalian ya. Belum. Sekarang kita lihat nih tadi udah larut Bapak sekalian, udah larut. Udah larut ya. Kita lihat kembali dan pH-nya 9,5 Bapak sekalian ya. Berarti tidak turun dari awalnya. Tadi kan sebelum kita pakai kan 6,1 ya. Setelah kita masukkan plan katalis dan pupuk TSP ya, tetap pH-nya 9,4 ya, 9,4 ya. Berarti tidak turun dari 6,1 Bapak sekalian ya. Berarti dia bisa menaikkan. Sekarang kita masukkan lagi pupuk NPK ya, pupuk NPK Bapak sekalian, yang bisa kita juga beli di alat kios pertanian ya. Ini kita masukkan NPK. Ya Bapak sekalian, kita masukkan ya.
Ya. Ini juga udah larut ya Bapak sekalian ya, udah larut pupuk NPK-nya Bapak sekalian ya. Sedangkan yang ini tadi belum ya. Kita lihat Bapak sekalian. Oke, ini Bapak sekalian ya. Sekarang 7,9 ya, 7,9. Itu Bapak sekalian. Inilah keunggulan plan katalis kita Bapak sekalian ya. Inilah keunggulan plan katalis 2006 ya. Temannya cara pemakaiannya ya bisa melalui pengecoran ya, bisa melalui pengecoran ya. Pengecoran nanti bisa kita buat melalui dosis terendah dulu Bapak sekalian, bisa ya. Maksudnya dosis terendah bisa 1 gram 1 liter Bapak sekalian ya, 1 gram 1 liter itulah dosis terendah Bapak sekalian ya. 1 gram 1 liter berarti ini 100 gram ya, ini dia 100 gram ya, berarti ini untuk 100 liter air ya. Ini 100 gram Bapak sekalian, ini untuk 100 liter air. Berarti kalau kita pemakaian dengan derum ya, berarti kita hanya memerlukan 2 Bapak sekalian ya, 2. Inilah dosis terendah ya, 1 gram 1 liter Bapak sekalian. Ini kalau kita melalui pengecoran ya. Seperti itu dia cara pemakaiannya kalau kita pengecoran. Itulah dosis terendah untuk tanaman kita Bapak sekalian ya. Dan bisa juga melalui ya, karena ada juga teman kita bertanya bagaimana cara pemakaiannya, apakah bisa dicor atau bisa cara penyemprotan Bapak sekalian ya. Ini bisa juga kita semprot ya, penyemprotan melalui tanaman kita ya, tapi penyemprotannya kalau bisa pagi ya, pagi penyemprotannya. Dan penyemprotannya juga bisa kita buat dengan dosis terendah dulu ya. Dosis terendah berarti 1 gram 1 liter itulah dosis terendah Bapak sekalian ya. Maksudnya ini kan ya, ini Bapak sekalian, ini sendoknya nanti Bapak sekalian ya, ini isinya 10 gram ya, berarti 1 sendok ini untuk 10 liter air Bapak sekalian. Itulah kalau kita penyemprotan ya. Berarti kalau nanti tangki pompa kita yang 15 liter berarti 1,5 sendok Bapak sekalian. Itulah cara dosis terendah ya. Itulah cara penyemprotan Bapak sekalian, basah semua ya, basah ya. Itulah cara penyemprotan Bapak sekalian ya. Kalau cara bisa juga melalui tanah ya, tanah maksudnya kan itu pupuk dasar Bapak sekalian, pupuk dasar ya. Ini nanti bisa kita buat kalau pupuk dasar sebelum sebelum tanaman kita masuk ya, dan sebelum kita memasukkan mulsa bisa juga kita buat ini ya, dengan takaran dia Bapak sekalian. Kalau pemupukan setengah kilo 100 kilo pupuk Bapak sekalian, itu cara pemakaiannya ya. 100 kilo pupuk kita NPK ya, terserah kita mau NPK mana ya, terserah kita mau TSP dicampur, terserah Bapak sekalian ya. Ini setengah kilo ya, itu kalau kita pemupukan, kita tabur, itulah dengan pemupukan dasar Bapak sekalian ya. Ya, itulah cara pemakaiannya ya, dengan penyemprotan, dengan sistem pengecoran dan sistem tabur ya, bisa Bapak sekalian dicampur pupuk kita ya, bisa. Itulah cara pemakaian plan katalis ini, karena plan katalis ini adalah pupuk pelengkap ya, pupuk pelengkap yang ada unsur haranya Bapak sekalian ya. Kita lihat di sini unsur haranya ya. Ini unsur hara ini sangat dibutuhkan semua oleh tanaman kita, sangat dibutuhkan Bapak sekalian ya. Itu makanya plan katalis ini meningkatkan hasil pertanian kita ya. Itulah plan katalis ini Bapak sekalian ya. Bapak sekalian, ini kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana cara penggunaannya, dicor atau penyemprotan. Udah ya Bapak sekalian ya, berarti bisa dicor, bisa melalui penyemprotan, dan bisa melalui pemupukan ya. Itulah cara pemakaian plan katalis ini Bapak sekalian ya. Dan ada juga yang bertanya Bapak sekalian, kalau penyemprotan apakah bisa dicampur dengan pestisida atau insektisida ya? Ada yang bertanya Bapak sekalian. Pemakaian plan katalis ini tidak bisa dicampur Bapak sekalian. Ini tidak bisa dicampur dengan pestisida ataupun insektisida atau fungisida, itu nggak bisa dicampur ya. Dia harus tunggal ya, harus tunggal, dia nggak bisa dicampur. Kenapa harus tunggal ya? Dia nanti Bapak sekalian, begitu kita pakai plan katalis dan kita campur dengan fungisida atau insektisida, dia melemahkan fungisida yang kita pakai tersebut ya. Dia nanti melemahkan insektisida kita ya. Nanti kita bilang pula insektisida itu nggak bagus lagi
Ya, itu dia Bapak sekalian. Itu makanya ini nggak bisa dicampur. Ya, ini nggak bisa dicampur dengan pupuk fungisida atau insektisida. Ya, dia penyemprotannya harus tunggal kalau penyemprotan Bapak sekalian. Ya, nggak bisa dicampur. Nanti ya insektisidanya nggak berfungsi. Ya, nggak berfungsi berarti nanti kutu-kutu, mungkin hama-hama yang kita tadi mau berantas akhirnya nggak mati Bapak sekalian ya. Nanti kita salahkan pula insektisida. Ya bukan Bapak sekalian, karena dia melemahkan insektisida tersebut. Ya, dia melemahkan. Ya itu makanya penyemprotannya ya tunggal Bapak sekalian. Terus kalau kita mau menyemprot ini ya pagi dan sorenya udah bisa kita semprotkan insektisida. Itu serah kita Bapak sekalian. Yang penting jangan bersamaan. Ya, mau kita semprotkan besok insektisida mau fungisidanya itu bisa. Ya, itu bisa Bapak sekalian. Yang penting penyemprotannya jangan bersamaan. Itu aja Bapak sekalian. Ya. Dan ya ada juga kemarin yang bertanya Bapak sekalian ya. Ya, ada yang bertanya ya di mana saya bisa beli plant katalis itu? Ya, di mana saya bisa beli katanya. Karena saya kemarin udah pakai dan saya udah cari-cari nggak dapat lagi. Kemana saya harus beli katanya. Bapak sekalian, belilah, tanya aja di toko-toko kios pupuk langganan Anda Bapak sekalian. Ya, tanya ada di situ Bapak sekalian. Ya, sekarang udah banyak. Ya, udah banyak di toko kios sudah ada. Ya, tanya ada di situ Bapak sekalian. Ya, di mana Anda berlangganan, ya beli tanya dulu situ Bapak sekalian. Ya, mau ada langganan di Kabanjahe, mau ada di daerah Delitua, udah ada Bapak sekalian ya. Tanya di situ, ya. Mau daerah Tiga Binanga pun mungkin udah ada Bapak sekalian. Ya, itu banyak. Tanyalah di kios-kios pupuk langganan Anda. Kalau Anda nggak dapat di situ, ya itu maka bisa kontak saya Bapak sekalian, bisa kontak saya, bisa kontak saya Bapak sekalian ya. Itu cara kalau nanti Anda nggak dapat ya. Dan ada juga yang bertanya Bapak sekalian, berapa harga dari plant katalis itu? Ya, berapa harganya kali ini Bapak sekalian? Ya, harga dari plant katalis yang ditentukan oleh perusahaan ya, itu harganya yang ini yang 1 kilo. Ya, yang 1 kilo harganya 140.000 ya, 140.000 ini yang 1 kilo ya. Ada juga ukuran kita yang 1,5 kilo ya, 1,5 kilo Bapak sekalian ya. Nah, kalau dia yang 1,5 kilo seperti ini Bapak sekalian ya, 1,5 kilo ya, 1,5 kilo harganya 180.000 ya. Ini yang ditentukan oleh perusahaan Bapak sekalian ya. Ya, ini ukurannya 1,5 kilo ya. Bedanya kalau yang 1 kilo, yang dia isinya saset. Ya, yang ini tadi yang 1 kilo ya, 1 kilo dia isinya udah tahu tadi ini saset ya, yang saset di dalam ya. Ini dia kalau isinya 1 on 100 gram. Nah, ini yang 1 kilo Bapak sekalian ya. Dan ada juga ukuran yang terbesar Bapak sekalian, ukuran terbesar ya, ukuran terbesar. Ukuran terbesar yang ini Bapak sekalian ya, 7,5 kilo ya. Ini ukuran terbesarnya Bapak sekalian ya. Dan ini dengan harga 660.000 ya. Ini ada harganya Bapak sekalian ya. Ya, ini Bapak sekalian, inilah ukuran terbesar Bapak sekalian. Ini 7,5 kilo ya. Yang ini tadi 1 kilo, yang 1,5 kilo Bapak sekalian ya. Berarti kalau kita hitung-hitung udah lebih jauh lebih murah yang ini ya, udah lebih murah yang ini Bapak sekalian ya. Kenapa saya lebih murah? Ini 7,5 kilo, 7,5 kilo harganya 660.000, sedangkan yang ini tadi 1,5 kilo harganya 180.000 ya. Berarti kalau kita hitung, kalau kita ambil 5 ini ya, 5 yang ini berarti uangnya udah 900 ya. Ini udah 900. 5 ini sama dengan berat yang ini Bapak sekalian ya, karena 5 kali 1,5 kilo itu udah 7,5 kilo juga ya. Berarti ini ya kita ambil 5 udah 900.000, ini harganya cuma 660.000 ya. Berarti lebih murah ini ya. Itu makanya sekarang udah banyak juga ya yang punya kios ya Bapak sekalian, dia menjual ini dengan ditimbang Bapak sekalian, udah ada. Itu makanya jangan nanti Anda bilang juga, ada juga yang bertanyakan Bapak sekalian, kayak bagaimana kalau nggak ada mereknya lagi? Ya bisa Bapak sekalian, mungkin ini ditimbang ya, ini ditimbang, ini mungkin lebih murah ya, lebih murah dia ya. Mungkin ini udah ditimbang, mungkin bisa kita dijual 100.000 1 kilo pun udah bisa. Sedangkan yang ini tadi kalau kita beli kiloan dia 140.000, berarti lebih murah ini Bapak sekalian ya, lebih murah ini
Teman-teman Bapak sekalian, ini sangat cocok untuk semua jenis tanaman kita. Ya, sangat cocok. Kenapa saya bilang ini sangat cocok Bapak sekalian? Inilah kita lihat Bapak sekalian. Ya. Kita lihat Bapak sekalian. Unsur hara. Ini sangat dibutuhkan semua oleh tanaman kita. Ya, unsur hara ini maksudnya kan Bapak sekalian. Ini Bapak sekalian, ini unsur haranya. Ya, unsur hara Bapak sekalian. Unsur hara maksudnya ini adalah makanan tanaman kita. Ya, itunya maksudnya Bapak sekalian. Itu makanya ini sangat dibutuhkan semua oleh tanaman kita. Sangat dibutuhkan semua Bapak sekalian ya. Cuma jangan pernah ragu lagi menggunakan plant katalis kita. Jangan ragu Bapak sekalian. Karena udah terbukti. Ya, sekali Anda menggunakannya, ya, Anda tidak akan pernah meninggalkannya lagi Bapak sekalian. Sekali Anda menggunakannya, yakinlah itu Bapak sekalian. Sekali Anda menggunakannya, tidak akan pernah Anda tinggalkan lagi. Karena sudah terbukti. Dan Anda akan kecarian terus sekalian. Kalau Anda sudah memakai sekali, Anda akan mencari terus. Ya, karena terbukti kualitasnya Bapak sekalian. Ya, ini kalau plant katalis kita. Ya udah ya Bapak sekalian, masalah harga udah, dan Anda bisa beli dimanapun sudah saya jelaskan Bapak sekalian ya. Itu Bapak sekalian, itu makanya kalau memakai plant katalis ini, ya, tanaman kita akan meningkatkan hasil dari bisa meningkatkan 50 sampai 100% Bapak sekalian. Ya, sampai 100%. Ya, teman untuk tanaman muda, tanaman perkebunan, ya seperti sawit, ya bisa Bapak sekalian. Ya, ini Bapak sekalian, ini untuk tanaman perkebunan ada gambarnya sini Bapak sekalian. Untuk gambar sawit, ya coklat ada, ya semua Bapak sekalian. Untuk kopi pun bisa Bapak sekalian. Untuk kopi, ya, bisa dilihat Bapak sekalian. Ini untuk kopi ya. Ini biar kenapa? Ya biar dia berat Bapak sekalian. Ya, begitu kita pakai ini, ya kalau kopi untuk sawit itu, ya tanaman kita semakin berat Bapak sekalian, semakin berisi. Ya, itu makanya itulah penggunaan ini Bapak sekalian. Ini kalau kita udah memakai plant katalis ini, ya, karena terbukti kualitasnya Bapak sekalian. Ini terbukti, ya. Itulah Bapak sekalian ya. Ini tadi kita lihat terus Bapak sekalian, ini belum hancur Bapak sekalian, belum hancur. Ya, inilah tadi pupuk TSP Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian, ini tadi pupuk NPK ya. Ini plant katalis dicampur TSP sama NPK Bapak sekalian. Ya ini ya Bapak sekalian ya, dicampur ya. Tuh Bapak sekalian. Oke Bapak sekalian ya. Ya udah Bapak sekalian ya, udah tahu di mana pembeliannya ya. Kalau lebih kurang jelasnya lagi Bapak sekalian bisa kontak saya. Bisa kontak saya Bapak sekalian ya. Ya, bisa kontak saya dengan nomor HP dan WA Bapak sekalian ya. Bisa kontak 0813 766 21402 Bapak sekalian. Ya, bisa kontak ke situ Bapak sekalian. Bila Anda memerlukannya dan Anda tidak mendapatkan di mana-mana, bisa kontak saya Bapak sekalian. Bisa kontak saya. Ya, itu dulu ya secara langsung kita Bapak sekalian ya. Setelah Anda nanti berhasil menggunakan plant katalis ini, ya, pesan saya Bapak sekalian, ya setelah Anda berhasil memakai ini, ya bersyukur Bapak sekalian, bersyukur kita Bapak sekalian. Karena Yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita dengan pupuk plant katalis ini. Ya, pupuk ajaib. Ya, pupuk ajaib ini Bapak sekalian. Ya, itu mana kita bersyukur. Setelah itu Bapak sekalian, setelah Anda menggunakannya, ya ceritakanlah kepada teman-teman Anda Bapak sekalian, ke tetangga Anda. Ya, jangan sembunyikan. Jangan nanti ada yang bertanya apa yang dipakai, ya enggak dibilang Bapak sekalian. Ya, itu makanya ceritakan kepada teman-teman kita. Ya, biar teman kita juga memakai plant katalis ini dan dia juga merasakan keunggulannya. Biar tanaman kita juga meningkat hasilnya Bapak sekalian. Ya, jangan disembunyikan. Ya, ceritakan kepada teman-teman kita. Ya, biar semua kita berhasil Bapak sekalian. Ya, itu dulu Bapak sekalian ya. Untuk lebih jelasnya tadi bisa hubungi ya. Saya Aswin Setepu Bapak sekalian. Ya, bisa. Ya, sekian dulu. Dan terima kasih Bapak sekalian. Lain kali kita lanjut kembali bagaimana keunggulan plant katalis kita.